Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, wassalatan ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'dah. Hadatul muhtaramun, para alim ulama, asatid wal asatidzah, para tokoh masyarakat, dan tak lupa para jamaah Masjid Mujahidin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lagi, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, ridha dan rahman-Nya sehingga kita masih tetap setia, tetap istiqomah menjalankan ibadah salat tarawih di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Bahwasannya di 10 hari bulan Ramadan ini dalam sebuah hadis dikatakan, yaitu ada idqu 'alin nar, atau dibebaskannya dari siksa api neraka. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang kedua, alfus salawat wal afus salam adalah kita haturkan kehadirat tuntutan kita, panutan kita, yakni Nabi besar, Nabi agung, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi nanti dawuh atau pernah bersabda, yakni innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku, Nabi Muhammad, telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima, untuk menyempurnakan apa yang disempurnakan, yaitu al-akhlaq, yakni akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah ini menurut sebagian pendapat mengatakan tidak bisa dipelajari yang namanya akhlakul karimah. Tetapi yang namanya akhlakul karimah itu adalah anugerah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang terpilih. Kalau kita menilik kata hadiah atau anugerah, berarti itu adalah untuk orang-orang yang mempunyai syarat dan ketentuan. Coba kita analogikan, misalkan ada bantuan BLT dari pemerintah. Saya yakin dari semua jamaah yang ada di masjid ini tidak semuanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pasti ada syarat dan ketentuan supaya penerima dari bantuan itu berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sama halnya juga dengan namanya akhlakul karimah, itu juga punya syarat dan ketentuan. Terus apakah syarat dan ketentuan dari orang yang berhak menerima yang namanya akhlakul karimah dari Allah Subhanahu wa taala? Yakni syarat dan ketentuan yang pertama adalah yabhatsur rizqa halalan thayyiban, yakni mencari rezeki yang halal juga baik. Mencari rezeki yang halal juga baik, dan diisi tidak hanya mencari saja, tetapi diisi juga badannya, segala sesuatunya itu dengan rezeki, dengan makanan-makanan yang dari rezeki tersebut akhirnya menjadikan badan kita tidak hanya jasmaniahnya saja, tetapi ruhaniyahnya juga menjadi bersih,
berkat rizki yang halal lagi baik. Kita analogikan lagi biar kita lebih paham. Segala sesuatu yang baik pasti tempatnya juga baik. Pun sebaliknya, segala sesuatu yang jelek itu juga pasti tempatnya juga jelek. Tidak mungkin, mohon maaf, ada tai tempatnya adalah kotak perhiasan. Tidak bakal mungkin. Ataupun juga sebaliknya, cincin emas perhiasan tempatnya adalah tempat untuk memberikan makanan hewan ternak. Tidak akan mungkin. Makanya akhlakul karimah adalah sesuatu yang baik, butuh tempat yang baik. Dan tempat yang baik, badan yang baik, itu salah satunya adalah supaya bisa mendapatkan akhlak karimah, supaya diisi dengan rizki yang halal dan thayyibah, yang menjadikan tempat itu baik, wadah kita baik. Itu yang pertama, supaya kita syarat dan ketentuan supaya kita bisa mendapatkan yang namanya akhlakul karimah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadirin, adalah qawiyul idrak. Qawiyul idrak itu kalau dalam bahasa terleknya adalah persepsi yang kuat. Tapi di sini kami memaknainya supaya bisa dikenal, dipahami lebih baik, yaitu adalah merek yang kuat atau branding kalau dalam bahasa sekarang. Branding yang kuat. Tidak hanya badannya saja yang bersih dengan rizki halal thayyibah, tetapi juga membutuhkan merek atau branding yang kuat. Branding untuk apa? Branding di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita contohkan lagi, misalkan kita analogikan lagi. Ada undi-undi, kota Mojokerto terkenal dengan kota undi-undi. Ada jajan undi-undi. Bahannya sama, bentuknya sama, rasanya sama, wadahnya juga sama, dijual di pasar-pasar atau di pasar-pasar kaget sebelum buka puasa. Mentok harganya berapa? Paling 2.500. Tetapi kalau ada brandingnya, tulisannya, mereknya adalah Bolim, itu sudah berapa? 40.000 dapat 8, berarti sekitar 5.001 undi-undi. Padahal bahannya sama, bentuknya sama, rasanya pun tak jauh beda. Tapi kenapa kok bisa beda harganya? Karena tadi ada merek yang kuat yang bisa menjadikan harga tersebut lebih mahal. Sama juga kita, kalau menginginkan akhlakul karimah, kita harus punya branding merek yang kuat. Bagaimana caranya? Kita bisa mengikuti guru-guru kita, para ulama-ulama kita yang sudah punya merek, yang sudah punya branding kuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau kasarnya bahasa kita, gandolan sama jubahnya atau sarungnya para kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Supaya kita terpancing katutan untuk nanti bisa menjadi merek yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Analogi yang lain misalkan lagi, contoh, ada tower, kemudian sinyal, kemudian provider yang menembuskan ke sinyal, kemudian ada HP. Kita itu diibaratkan dengan HP. HP itu membutuhkan apa? Sinyal supaya kita bisa berselancar di media sosial, SMS, kemudian dan lain sebagainya, multitasking dan lain sebagainya. Nah, sinyalnya kita ibaratkan dengan apa? Dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya HP tersebut dapat sinyal? Pasti adalah melalui tower. Nah, tower ini yang mengoperasikan siapa?
adalah provider penyedia jasa sinyal. Nah, provider ini diibaratkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedangkan tower itu diibaratkan adalah para ulama kita, para guru-guru kita yang merupakan warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Ketika HP ini kepingin dapat sinyal, tidak mungkin towernya yang datang ke HP-nya. Mengapa tidak? Tidak mungkin HP-nya yang datang ke towernya. Towernya datang ke HP-nya. Pasti kalau kita cari sinyal, HP-nya yang cari towernya. Oleh karenanya, kita beryang seperti itu, kita sebagai seorang yang fakir ilmu, seorang yang dhaif, supaya bisa mendapatkan sinyal, bisa mendapatkan ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa apa? Sering sowan ke towernya. Sering sowan, sering berguru, sering ikut ke majelis ilmu yang dimana tersebut ada guru, ada ulama, ada kiai-kiai kita yang punya merek, punya branding yang kuat sehingga bisa tembus sinyalnya ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang kedua, supaya kita pantas mendapatkan akhlakul karimahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu qawiyul idrak, mempunyai branding merek yang kuat. Yang terakhir hadirin, selain rizki halalan thayyiban, kemudian qawiyul idrak, yakni ada zakiyal qalbi. Zakiyal qalbi ini dimaknai dengan hati yang bersih. Kalau kita lebih telisik lebih dalam lagi, kita cermati lebih dalam lagi, kita mendapatkan hati yang bersih itu adalah seperti apa caranya? Yakni sering-sering suhbatul ulama, suhbatul ustad, sering-sering bergaul, sering-sering ikut majelis ilmu, sering-sering nongkrong dengan para ulama dan guru-guru kita yang punya hati yang bersih. Dan salah satunya kita bisa dapat hati yang bersih itu adalah dengan sering mengikuti majelis ilmu atau sering ikut kajian-kajian yang ada di masjid ataupun dimanapun, dimana di situ membahas ilmu. Itu suhbatul ulama, zakiyal qalbi, supaya kita mendapatkan hati yang bersih. Sebagai analogi lagi, contoh misalkan, jadi komunitas ini penting, komunitas yang mempunyai hati yang bersih ini penting. Contoh lagi, misalkan di bulan Ramadan banyak orang tadarus Al-Quran. Mungkin paling banter, setidak bisa-bisanya orang baca Al-Quran atau semalas-malasnya orang baca Al-Quran, ketika kumpul di masjid ada banyak majelis ilmu, minimal dia akan tergerak hatinya pengen baca Al-Quran atau pengen ikut kajian ilmu. Sekarang saya tanya, di rumah apa kita sama ketika dalam komunitas? Pasti banyak saja kesibukan-kesibukan yang menghalangi kita untuk melakukan hal tersebut. Makanya komunitas itu penting, komunitas itu berperan dalam juga kebiasaan. Oleh karenanya, yang terakhir tadi, yakni zakiyal qalbi, merupakan salah satu supaya kita pantas mendapatkan akhlakul karimah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, tiga hal yang harus kita lakukan supaya pantas, kesimpulannya adalah pertama, yabhatu rizqa halalan thayyiba, mencari rezeki yang halal dan lagi baik. Yang kedua, qawiyul idrak, yakni persepsi yang kuat atau merek yang kuat. Yang ketiga adalah tadi zakiyal qalbi, senantiasa mencari komunitas-komunitas atau perkumpulan-perkumpulan yang mempunyai hati yang bersih. Semoga kita semua mendapatkan apa yang kita inginkan, yakni berhak dan pantas mendapatkan akhlakul karimah dari Allah Subhanahu wa taala.
Sekian dari saya, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.